Salam, selamat pagi. Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kita akan masuk dalam renungan pagi. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, Allah Bapa kami di dalam Yesus Kristus, urapi hati dan pikiran kami ketika hendak membaca dan merenungkan firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu, tema yang saya mau ambil dalam renungan pagi hari ini adalah menceritakan semua yang telah diperbuat oleh Tuhan. Dari bacaan Lukas 8 ayat 26 sampai 39. Dan yang menjadi ayat bahan renungan kita, fokus renungan kita adalah ayat 38 dan ayat 39 yang berbunyi demikian. Dan orang yang telah ditinggalkan setan-setan itu meminta supaya ia diperkenankan menyertainya. Tetapi Yesus menyuruh dia pergi, katanya, "Pulanglah ke rumahmu, ceritakanlah segala sesuatu yang telah diperbuat Allah atasmu." Orang itu pun pergi mengelilingi seluruh kota dan memberitahukan segala apa yang telah diperbuat Yesus atas dirinya. Bapak Ibu saudara-saudara, sampai saat ini ada masih banyak orang-orang Kristen yang enggan, malas, bahkan tidak memberikan hatinya untuk bersaksi tentang Kristus kepada orang lain. Mungkin karena dia merasa malu, tidak mampu, takut ditertawakan, takut ditolak, atau bahkan takut dimusuhi. Atau bukankah kalau kita ditolak ketika menceritakan tentang Yesus Kristus, memang itu menjadi konsekuensi yang harus ditanggung oleh setiap orang Kristen. Karena dunia di mana kita hidup adalah dunia yang sangat membenci dan menolak keberadaan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Bapak Ibu saudara-saudara, Lukas menceritakan kepada kita bahwa orang yang telah ditinggalkan oleh setan-setan itu meminta kepada Yesus supaya ia diperkenankan untuk mengikutinya. Namun kita bisa melihat bagaimana respon Tuhan Yesus terhadap permintaan ini. Dalam Injil Lukas 8 ayat 38 dan 9, paling tidak kita mendapatkan 3 perkara yang menjadi bahan renungan kepada kita. Yang pertama adalah orang itu meminta kepada Yesus supaya ia diperkenankan menyertainya. Boleh jadi Bapak Ibu saudara-saudara, permintaan itu adalah sebagai ungkapan syukurnya kepada Tuhan. Karena ia telah menerima mujizat kesembuhan yang luar biasa, di mana Tuhan telah menyembuhkannya dari kerasukan setan. Kitab Markus pasal 5 ayat yang keempat menceritakan kepada kita bagaimana keadaan orang ini. Orang itu sudah sering dibelenggu dan dirantai, tetapi rantainya diputuskannya dan belenggunya dimusnahkannya. Sehingga tidak ada seorang pun yang cukup kuat untuk menjinakkannya. Kalau kita baca dibandingkan dengan Lukas 8 ayat 29, semua rantai diputuskannya dan tidak ada seorang pun yang berhasil menguasainya. Para setan dengan nama legion yang disebutkan dalam cerita ini ternyata memiliki kekuatan supranatural yang tidak bisa ditundukkan oleh manusia biasa kecuali oleh Yesus Kristus Sang Mesias. Dan kehadiran Kristus ketika melaksanakan karya keselamatan Allah kepada orang ini yang memulihkannya, sehingga dia mendapatkan hidup yang baru bagi dirinya. Kita bisa melihat laki-laki itu ada perubahan drastis, perubahan 180 derajat yang terjadi pada diri laki-laki yang telah kerasukan setan itu. Dari kebiasaannya yang tidak berpakaian, sekarang dia menjadi berpakaian. Dari kebiasaannya berkeluyuran, tidur di kuburan, dan memutuskan semua pengikat, sekarang dia bisa duduk diam, mendengarkan firman Tuhan di kaki Tuhan Yesus pada ayat yang ke-35. Perubahan hidup ini bisa dilihat oleh banyak orang. Dan yang lebih menarik lagi, Bapak Ibu saudara-saudara, saat laki-laki yang telah disembuhkan dari kerasukan setan itu, sudah disembuhkan, dia ingin mengikuti perjalanan Tuhan Yesus beserta dengan murid-muridnya. Tetapi ternyata Tuhan Yesus menolaknya. Kenapa? Mungkin secara tersirat orang itu sudah menerima kesembuhan mujizat Tuhan yang ajaib. Boleh jadi dia merindukan kebersamaan, penyertaan Tuhan dalam dirinya. Mungkin juga dia ingin merenungkan, mendengarkan setiap firman yang disampaikan oleh Tuhan Yesus. Yang kedua, yang menjadi renungan kepada kita, Yesus justru menjawab kepadanya, "Pulanglah ke rumahmu dan ceritakanlah segala sesuatu yang telah diperbuat Allah atasmu." Ketika Yesus mengetahui orang tersebut baru sembuh dari kerasukan setannya, lalu dia meminta izin untuk menyertainya, tetapi Yesus justru menyuruhnya pergi. Tuhan Yesus mengatakan kepadanya, hendaklah pulang ke rumahnya.
Tuhan Yesus menyuruhnya juga untuk menceritakan segala sesuatu yang telah diperbuat Allah kepadanya. Sejatinya Tuhan Yesus tidak mengizinkan dia pergi bukan karena masalah Tuhan Yesus suka atau tidak suka kepadanya, atau bukan karena Tuhan Yesus mau atau tidak mau, tetapi karena Tuhan Yesus tahu ada hal yang lebih penting daripada itu, yaitu Tuhan ingin menjadikannya menjadi saksi bagi banyak orang di kotanya. Tuhan Yesus menyuruhnya pulang dan menceritakan kepada banyak orang tentang karya Tuhan yang telah dialaminya. Tuhan Yesus menyadarkan orang ini bahwa dia punya satu tugas, yaitu tugas bersaksi tentang karya Allah yang telah menyelamatkannya. Tuhan Yesus menyuruhnya pulang untuk menjadi saksi dan memberitahukan kepada banyak orang apa yang telah diperbuat oleh Allah kepadanya. Bapak Ibu Saudara-saudara, Tuhan Yesus mengendaki orang itu memberitakan firman Tuhan segala sesuatu di kotanya, agar ia dapat menjadi berkat bagi semua orang-orang yang ada di kotanya dan yang ada di kampungnya. Dan boleh jadi kalau selama ini dia menjadi beban bagi orang-orang yang di kampungnya, tetapi sekarang dia harus berubah menjadi berkat untuk memberitakan firman Tuhan kepada banyak orang. Bapak Ibu Saudara-saudara, dan yang kalau kita bisa melihat sikap yang berbeda yang ditunjukkan oleh penduduk daerah Gerasa, di mana mereka justru meminta Yesus supaya pergi meninggalkan kampung mereka. Alasannya penduduk Gerasa merasa ketakutan. Kenapa? Bukankah sebenarnya orang yang sudah kerasukan setan itu sudah disembuhkan? Tetapi ternyata mereka lebih takut kepada Tuhan yang telah merugikan mereka secara finansial. Karena apa? Karena mereka telah kehilangan ribuan babi yang telah dilakukan oleh Tuhan Yesus demi untuk menyelamatkan hidup satu orang yang kerasukan setan itu. Bapak Ibu Saudara-saudara, dan demikian mereka lebih memilih mengusir Yesus keluar dari kampung itu. Tetapi kepada orang ini mereka tidak mengusirnya, dia bisa menerimanya. Bapak Ibu Saudara-saudara, dengan perkataan lain, masyarakat di Gerasa itu lebih menghargai keselamatan para babi dibandingkan keselamatan orang yang telah disembuhkan oleh Tuhan Yesus. Mereka lebih takut kehilangan harta, kehilangan properti daripada kehilangan orang yang kerasukan setan yang selama ini mengganggu keamanan mereka. Yang ketiga yang menjadi renungan kepada kita adalah orang itu pada akhirnya pergi mengelilingi seluruh kota dan memberitahukan tentang perbuatan Yesus yang telah dilakukan Yesus atas dirinya. Karena itu Lukas 8 ayat 39 menceritakan kepada kita, orang itu pun pergi berkeliling seluruh kota dan memberitahukan apa yang telah diperbuat oleh Tuhan. Bahkan ia dengan sangat sukacita memberitahukan dari satu tempat ke tempat lain di semua wilayah kota. Ini ia memberitakan mengenai apa yang telah diperbuat oleh Yesus. Dan boleh jadi Bapak Ibu Saudara-saudara, dan ternyata itulah yang dikehendaki oleh Tuhan untuk diperbuat orang tersebut sehingga dia disembuhkan, yaitu supaya orang yang telah disembuhkan itu melakukan perjalanan keliling kota bersaksi tentang kuasa dan perbuatan Yesus yang ajaib kepada semua orang. Lalu apa yang menjadi renungan kepada kita dari cerita ini? Bapak Ibu Saudara-saudara, bagaimana dengan kita? Kita yang sudah mempelajari dan merenungkan firman Tuhan dalam kehidupan kita, bagaimana sikap kita? Sudahkah kita menjadi pribadi yang memberikan kesaksian mengenai kuasa Tuhan dan mujizat kesembuhan Tuhan yang sangat dahsyat itu, menceritakannya kepada suami, kepada istri, kepada anak-anak, kepada orang tua, menantu, saudara, dan keluarga yang lain yang belum mengenal Tuhan? Sudahkah kita menjadi pribadi yang dengan penuh sukacita bercerita tentang Yesus kepada orang yang belum mengenal Tuhan? Berbahagialah kalau Bapak, Ibu, Saudara, dan saya sudah menjadi saksi tentang kuasa mujizat Tuhan yang begitu ajaib dalam kehidupan kita. Kiranya Tuhan memakai saudara dan saya untuk bersaksi demi kemuliaan nama Tuhan. Demikian firman Tuhan, terpujilah Kristus. Amin. Kita berdoa. Firman-Mu yang sudah menguatkan kami, menyertai kami, mampukan kami menjadi alat saksi bagi orang lain untuk menceritakan perbuatan yang Tuhan sudah lakukan dalam kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin.